Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Friska Febriana, NPM 195400074. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran IPA di SD, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kemudian identitas RPP. Identitas RPP terdiri dari satuan pendidikan, yaitu SDN 02 Kebak, kemudian kelas 4 semester 2, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu membuat layang-layang dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir adalah, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar IPA, KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.5.1 menyebutkan berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi dalam kehidupan. Selanjutnya, kompetensi dasar IPS, KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian indikator 3.1.1 menjelaskan berbagai macam karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, kompetensi dasar bahasa Indonesia, KD 4.4, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator 4.4.1 menyebutkan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pemahaman faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di lingkungan rumah maupun sekolah. Dan yang terakhir adalah menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan anak yang mencerminkan perilaku beriman dan berakal sehat. Kemudian materi pembelajaran. Yang pertama, melakukan percobaan untuk mengetahui sumber energi alternatif. Yang kedua, cara penggunaan energi alternatif untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan di lingkungan sekitar bagaimana cara menghemat energi. Metode pembelajaran. Model pembelajaran yang saya ambil adalah cooperative learning, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen, terdiri dari siswa dengan prestasi tinggi, sedang, dan rendah, perempuan dan laki-laki dengan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi pembelajaran agar semua anggota dapat belajar dengan maksimal. Kemudian pendekatan yang saya ambil adalah pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Langkah ilmiah yang diterapkan meliputi menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data,
menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Kemudian metode pembelajaran yang saya ambil adalah diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, dan eksperimen. Selanjutnya adalah sintaks model cooperative learning. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Guru mengklarifikasi maksud pembelajaran kooperatif. Yang kedua, guru menyampaikan informasi, sebab informasi ini merupakan isi akademik. Yang ketiga, guru harus menjelaskan bahwa siswa harus saling bekerja sama di dalam kelompok. Yang keempat, guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan tentang tugas-tugas yang dikerjakan siswa dan waktu yang dialokasikan. Kemudian guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada siswa. Variasi struktur reward dapat dicapai tanpa tergantung pada apa yang dilakukan orang lain. Kemudian sintaks pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, melakukan eksperimen, yang keempat, menalar, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Selanjutnya adalah pendahuluan dari RPP ini. Yang pertama, guru memberikan salam. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh seorang siswa. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa, memeriksa kerapian siswa, dan posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa menyimak penguatan dari guru tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. Selanjutnya, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu selalu berhemat energi. Selanjutnya, siswa ditanya tentang pembelajaran sebelumnya yaitu tentang manfaat energi serta dikaitkan dengan pembelajaran yang akan diberikan yaitu tentang energi alternatif. Kemudian, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang manfaat, tujuan, dan aktivitas pembelajaran yang akan diberikan. Dan yang terakhir, siswa diajak melakukan ice breaking dengan tepuk semangat untuk menyegarkan kembali. Pendahuluan tersebut merupakan sintaks dari model cooperative learning. Selanjutnya adalah kegiatan inti pada RPP. Terdapat penerapan sintaks pendekatan saintifik mengamati. Siswa diminta untuk membaca dengan cermat materi energi alternatif. Yang kedua, siswa diingatkan kembali tentang sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Yang ketiga, siswa diminta membaca dengan cermat cara melakukan percobaan membuat layang-layang seperti pada buku siswa. Terdapat penerapan sintaks pendekatan saintifik melakukan eksperimen. Yang pertama, siswa menyiapkan alat dan bahan membuat layang-layang. Yang kedua, setiap siswa dibagi menjadi 4-5 kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok melakukan percobaan sesuai langkah pada buku siswa. Kemudian terdapat penerapan sintaks pendekatan saintifik melakukan eksperimen. Yang pertama, siswa membuat layang-layang berdasarkan teks petunjuk yang terdapat pada buku. Kemudian terdapat penerapan sintaks pendekatan saintifik mengkomunikasikan. Yang pertama, setiap kelompok menulis laporan dan kesimpulan dari hasil percobaan. Yang kedua, secara bergantian setiap kelompok membacakan hasil laporannya. Kemudian terdapat penerapan sintaks pendekatan saintifik melakukan eksperimen. Yang pertama, siswa dapat menerbangkan layang-layang buatan mereka dan mendiskusikan sumber energi yang membuat layang-layang bisa terbang di udara. Kemudian terdapat penerapan sintaks pendekatan saintifik mengamati, yaitu siswa membaca senyap teks tentang energi alternatif, kemudian siswa menuliskan jenis-jenis energi alternatif, ciri-ciri, dan keberadaannya saat ini berdasarkan teks ke dalam bentuk peta pikiran yang tersedia. Kemudian siswa saling menceritakan peta pikiran mereka kepada seorang teman. Terdapat penerapan sintaks pendekatan saintifik menalar, yaitu siswa melakukan pengamatan terhadap fakta
yang ditemui di lingkungan mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Terdapat penerapan sintaks pendekatan saintifik mengkomunikasikan. Siswa menuliskan hasil pengamatan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian, terdapat penerapan sintaks model cooperative learning, yaitu guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang langkah-langkah menuliskan hasil pengamatan dengan mengidentifikasi. Kemudian penutup pada RPP. Yang pertama, siswa bersama guru melakukan kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Kemudian siswa diberikan soal untuk evaluasi kesempatan untuk bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil kecapaian materi. Yang ketiga, siswa dan guru bertanya jawab tentang materi yang telah disampaikan untuk mengetahui sampai mana kepahaman siswa dalam materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bisa dilihat pada layar, di sini ada rubrik penilaian. Yang pertama, rubrik penilaian pada IPA, kedua rubrik penilaian pada IPS, dan yang terakhir rubrik penilaian bahasa Indonesia. Kemudian bisa dilihat pada layar terdapat evaluasi pembelajaran untuk mata pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini terdapat daftar pustaka dari referensi pengambilan materi pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.